Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات a'azzani wa a'azzakumullah. Bulan sekarang adalah bulan Ramadan, yang mana Allah Ta'ala memuliakan bulan Ramadan ini banyak sekali. Di antaranya kemuliaannya adalah diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, dengan bukti firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, menunjukkan mulianya bulan ini. Diturunkan oleh Allah Ta'ala Al-Quran, dan juga malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut bulan Ramadan, disebut Al-Quran, karena Al-Quran memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Dan Ramadan bagi orang siam memberi syafaat bagi yang siam. Ini yang harus kita fahami. Ya, jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Walaupun membaca Al-Quran selain bulan Ramadan, maka kita hendaknya meningkatkan pula pada waktu Ramadan. Karena Allah Ta'ala mengkhususkan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan mulianya ketika orang itu mau membacanya. Dan juga membacanya saja sudah dapat pahala, nanti akan dijelaskan. Memahami maknanya lebih mendapatkan pahala lagi. Membaca pula dengan lancar lebih banyak pahalanya. Mendakwakan Al-Quran lebih banyak pula, yaitu pahalanya. Karena Al-Quran hudal linnas, petunjuk manusia. Kemudian kita akan membahas masalah fadilah tilawatul Quran dan juga macam-macamnya dengan merujuk kitab Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Majalis Ramadan. Maknanya Majelis Ramadan, maknanya dakwah pada bulan Ramadan. Beliau menjelaskan ini yaitu majelis yang nomor 5.
fi fadli tilawatil Quran, keutamaannya membaca Al-Quran. Makanya kita kaum muslimin jangan sampai tidak membaca Al-Quran, khususnya bulan Ramadan, yang mana Allah Ta'ala menggandakan pahala bagi yang membacanya. Dengan dasar ayat dari surat Fatir 29-30. Surat Fatir ayat nomor 29 sampai 30. Allah berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah, Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Membaca kitab Allah dalam membaca Al-Quran secara umum, yang lancar maupun tidak lancar, yang sedang belajar maupun yang mengajarkan. Ya, maka Allah menjelaskan innal ladzina yatluna kitaballah, yang membaca kitab Allah adalah orang mukmin, sekalipun belum lancar apalagi lancar. Dan ini kabar gembira dari Allah. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Quran, satu, wa aqamus sholata, dan juga mendirikan salat. Digabung Al-Quran dengan salat karena salat membaca ayat, tidak membaca hadis, membaca ayat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, yang nomor 3, dan mereka berinfak dengan apa yang kami rezekikan kepada mereka. Keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan salat, keutamaan infak, yang ini merupakan rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam wa atuz zakah wa aqamas shalah, mendirikan salat. Sirran, dengan rahasia. Ada orang infak dengan rahasia supaya orang lain tidak tahu, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Wa alaniyatan, dan juga dengan terang-terangan seperti zakat. Maka apabila ada penduduk di masyarakat banyak yang miskin, yang orang kaya 1-2, maka tidak mengapa menampakkan zakatnya, supaya tidak ada tuduhan bahwa orang kaya itu bakhil. Ya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka berinfak, menginfakkan harta yang Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka, baik dengan sembunyi-sembunyi orang lain tidak tahu, atau wa alaniyatan, dengan terang-terangan agar terhindar dari fitnah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka ini menjalankan membaca Quran, menjalankan salat dan berinfak, berharap kepada Allah Ta'ala dengan dagangan yang tidak akan rugi. Ya, kita ini berdagang di hadapan Allah. Dengan cara kita beramal saleh, Allah Ta'ala yang membelinya. Ya, ini keutamaan bagi orang beribadah. La yuwaffiyahum, maka Allah akan menunaikan mereka ujurahum, Allah akan memberikan pada mereka pahalanya. Subhanallah, mencari pahala lebih mudah daripada mencari keuntungan dunia. Bayangkan orang membaca Al-Quran karena sakit, boleh berbaring dengan baca Al-Quran. Duduk lama sakit, boleh dia berdiri membaca Al-Quran. Boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring. Ya, membacanya, subhanallah, tetap mereka mendapatkan pahala. Wa yazidahu min fadlihi, dan Allah akan menambah kemuliaan orang yang membaca Al-Quran. Dengan syarat membaca Al-Quran ikhlas karena Allah. Ya, dan juga memahami maknanya. Bukan ingin dipuji oleh orang. Karena ada yaitu 3 orang yang dihapus oleh Allah Ta'ala, dimasukkan neraka.
Pertama, orang baca Al-Quran. Liyuqala qari, liyuqala qurra, supaya dikatakan ini pembaca yang baik. Maka Allah menghukum mereka masuk neraka karena riaknya. Karena mereka ingin dipuji oleh orang. Harus ikhlas kita karena Allah, mencari pahala. Jangan sampai muncul ketika kita baca Al-Quran supaya dikatakan, bacaannya bagus dia, makhrajnya baik. Walaupun kita harus membaca dengan yang baik, tapi hindari riak, hindari pamer, hindari minta pujian orang. Karena beliau bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu ala wahiyar riya'u. Beliau bersabda, yang saya khawatiri menimpa umatku, yang saya khawatiri menimpa umatku yaitu syirik kecil, asyirkul asghar. Apa itu asyirkul asghar? Ala wahiyar riya'u, yaitu ar-riya. Ar-riya itu dari kalimat bahasa Arab ro'a, melihat. Maknanya dia memperlihatkan amal solehnya. Ya, satu memperlihatkan. Ya, nomor dua yang diperlihatkan amal soleh. Ya, nomor tiga untuk dipuji oleh orang. Nah, ini penyakitnya. Kalau dia memperlihatkan amal bukan untuk dipuji, seperti orang mengajar Quran. Mengajar Al-Quran bagaimana dia supaya faham. Dia tahsinnya bagus supaya dia yaitu didengar orang dan bisa meniru, tidak mengapa, karena bermaksud untuk mengajar. Dan mengajarkan Quran itu pahalanya besar. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Paling banyak kamu itu orang yang mengajarkan Quran dan juga orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Tetapi ini paling banyak umat kalau kita ikhlas karena Allah dan mencari pahala. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa orang baca Al-Quran. Namun dosa yang berhubungan dengan haknya Allah. Tetapi dosa yang berhubungan dengan haknya manusia tidak bisa diampuni dengan baca Al-Quran. Karena manusia menuntut apa yang yaitu yang diambil oleh saudaranya. Tetapi dosa-dosa kecil yang lainnya diampuni. Berapa banyak dosa kita? Dosanya mulut bicara yang tidak ada manfaatnya. Dosanya telinga mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Dosanya mata melihat sesuatu yang tidak ada faedahnya. Bahkan juga melihat yang haram. Maka ini dosa, tapi Allah Ta'ala menghapus, yaitu dengan amal-amalnya hamba ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemuliaan Al-Quran yang disebutkan di dalam surat Fatir ayat nomor 29-30. Satu, keutamaan baca Al-Quran. Yang nomor dua, keutamanya orang sholat karena orang sholat baca Al-Quran. Yang nomor tiga, keutamaan orang berinfak fi sabilillah, baik disembunyikan supaya orang lain tidak tahu atau terang-terangan agar orang tidak menduga dia sebagai orang bakhil. Dan ini adalah perdagangan yang tidak akan rugi. Amalan-amalan yang diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya, dan Allah mensyukuri, berterima kasih kepada orang baca Al-Quran. Selanjutnya, tilawatu kitabillahi ala naw'aini. Membaca kitab Allah Ta'ala dua macam. Ya, membaca kitab Allah Ta'ala dua macam. Pertama, tilawatun hukmiyah. Membaca hukum-hukumnya. Ini perlu kita mengartikannya. Kalau orang sudah tahu bahasa Arab, sudah membaca berarti paham. Kalau kita maka perlu membaca terjemah supaya kita mendapatkan dua pahala, pahala hukumnya, pahala membacanya. Wa ya tasdiqu akhbarihi. Yang dimasukkan tilawah hukmiyah, maka kita membenarkan bahwa Quran itu bicaranya Allah, bukan makhluk, tapi itu Allah yang bicara.
Nah, yang didengarkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan pada para sahabatnya, para sahabat kepada para tabi'in sampai menyebar orang Islam seluruh dunia. Wa tanfidhu ahkamihi. Maknanya Al-Quran ini adalah hukumnya, kita wajib melaksanakan hukum-hukumnya. Nah, kalau kita membaca Al-Quran satu lembar, kita akan tahu hukumnya. Mencuri hukumnya haram, berzina hukumnya haram, mengurangi timbangan hukumnya haram, berdosa. Banyak sekali. Nah, tapi kalau kita hanya membaca, mendapatkan 2 pahala. Karena kita hanya membaca. Tapi kalau memahami hukumnya mendapatkan pahala yang banyak. Karena kalau kita memahami hukumnya, kita akan mengamalkannya. Bi fi'li awamirihi. Nah, ini. Hendaknya kita melaksanakan perintah-perintahnya. Karena Al-Quran isinya perintah. Ya, kita bisa sholat karena Allah Ta'ala berfirman wa aqimus sholat. Ya, kita bisa zakat wa atuz zakah. Kita bisa sholat jamaah, ya, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang rukuk. Kita bisa siam karena baca ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Subhanallah. Kebaikan yang banyak, ya. Quran yang kita baca kalau kita tahu maknanya bisa melaksanakannya. Dan melaksanakan perintah Allah banyak sekali. Mendapatkan pahala menghapus dosa. Karena Allah berfirman innal hasanati yudhibnas sayyiat. Amalmu yang baik itu akan menghapus dosa. Ya. Amal yang baik menghapus dosa. Tidak ada amal yang paling baik kecuali membaca Al-Quran, memahami maknanya. Wastina binawahihi, dan kita wajib menjauhi larangannya. Karena Al-Quran isinya perintah seperti sholat, seperti zakat, seperti saum, ya, seperti haji, itu perintah-perintah. Quran ada larangan, dilarang kita berzina, wala taqrabuz zina, dilarang kita mencuri, ya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, dilarang kita menipu, wala yaktab ba'dukum ala ba'din, dilarang kita mengurangi timbangan, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Celaka penimbang, kalau membeli minta lebih, kalau menjual mengurangi. Bukannya timbangan saja meteran. Membeli minta tambahan, menjual mengurangi. Demikian juga takaran, membeli minta lebih, ketika menakar mengurangi. Ini kita akan tahu hal-hal yang haram lewat membaca Al-Quran dengan difahami maknanya. Ya, kita tahu itu perintah dengan baca Al-Quran, kita bisa mengamalkannya. Wa sayati al-kalamu 'alaiha fi majlisin akhar, insyaallah, dan ini akan dibahas pada pembicaraan yang lain. Ya, jadi ada tilawah hukmiyah, wacon fahami maknanya, kerjakan perintahnya, tinggalkan larangan, itu namanya qiraah hukmiyah. Ya, makanya sahabat Ibnu Mas'ud, maka beliau membaca ayat 10 ayat, la yatajawazu anhunna, 10 ayat tidaklah mereka beliau melanjutkan kecuali difahami dan diamalkan. Subhanallah, 10 ayat difahami, ya, tidak pindah, difahami dan diamalkan, baru meningkatkan yang lain. Ini faedahnya orang baca ayat hukmiyah. Jadi membaca ayat ada 2, membaca tilawah hukmiyah, kita baca dengan memahami hukumnya, kita baca dengan mengamalkan yaitu perintahnya, kita baca dengan meninggalkan larangannya, itu namanya qiraah hukmiyah. Ada lagi yaitu qiraah lafziyah. Nah, hanya membaca lafadznya tapi tidak difahami maknanya. Ini beruntung tapi sedikit untungnya, hanya 2 pahala. Tapi kalau kita membaca, ya, makanya kita membaca ada terjemah, dibaca terjemahnya,
lalu kita mencari kertas catatan. Oh, ini orang berzina begini hukumnya, dicatat ayat sekian-sekian. Nah, mengurangi timbangan. Oh, ini tidak boleh mengurangi timbangan. Bohong tidak boleh, ya. Menghina tidak boleh. Banyak ayat Al-Qur'an dan itu semuanya untuk kebutuhan kita hidup. Wasani tilawatun lafziyah, hanya dibaca lafadznya, tidak difahami artinya. Wa ya qira'atuhu, dia hanya membaca. Wa qad ja'atin nususul katsira, telah datang pula dalil-dalil yang banyak fi fadliha, di dalam membaca ayat Quran. Imma fi jami'il Quran, kadangkala juga dikhatamkan Quran itu, wa imma fi suratin, kadangkala yang diulang-ulang itu satu surat, au ayatin muayyana minhu, atau ayat-ayat tertentu yang dibaca yang berhubungan dengan hukum. Ya, tidak ada pahala yang semisal menandingi pahala yang membaca Al-Quran. Membaca hadis masih kalah dengan baca Al-Quran, walaupun hadis itu sabdanya Nabi. Tetapi membaca Al-Quran, subhanallah, membacanya saja berpahala. Nah, makanya kita membaca Al-Quran lain dengan membaca hadis. Banyak Al-Quran dianjurkan kita berwudu. Wanita-wanita yang junub tidak boleh memegangnya, membacanya boleh, menghafal boleh, memegangnya mushaf tidak boleh. La yamassuhu illal mutahharun, tidaklah yang menyentuh Al-Quran ini kecuali yang disucikan oleh Allah, yaitu para malaikat. Ya, maka kita punya adab, wanita yang junub maka hendaknya mandi dulu kalau membaca atau memegang Quran. Demikian juga laki-laki yang junub. Adapun menghafalkannya walaupun dalam keadaan junub boleh, karena tidak memegang mushafnya. Nah, keutamaan baca Al-Quran dan memahami, nah ini perlu kita pahami. Kalau kita ini tahu keutamaannya orang berdagang, maka mereka tetap terus berdagang karena tahu hasilnya. Keutamaannya orang bercocok tanam, mereka bercocok tanam terus karena tahu hasilnya. Orang itu kalau mengerti hasilnya senang dia dan mau mengorbankan, yaitu fisiknya. Mau dia sengsara karena ingin mendapatkan keuntungan. Dijelaskan keuntungan baca Al-Quran dan memahami maknanya. Fi sahihaini, di dalam hadis Bukhari Muslim. An Utsman, bersumber dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, paling baiknya kamu. Nah, ya. Banyakum itu orang Islam. Kalau orang kafir tidak ada baiknya. Dari mana? Bangkai dimakan, babi dimakan, ya, kodok dimakan, padahal tidak boleh membunuh, katak tidak boleh, bagaimana dimakan? Ya, ular dimakan, karena mereka tidak ada bandingan hukum, semuanya yang penting rasa. Bangkai pun juga dimakan, tapi orang Islam tidak boleh makan bangkai, baik dia. Tidak boleh makan yang diharamkan oleh Allah. Ya, maka beliau bersabda, khairukum, paling baiknya kamu orang Islam, man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran. Makna belajar ini membaca dan memahami artinya. Karena beliau berkata man ta'allama, bukan man qara'a. Sedangkan qara'a juga boleh dapat pahala, tapi paling baiknya orang man ta'allamal Qur'ana, orang yang mempelajari Al-Qur'an, yaitu memahami maknanya, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Orang yang paling baik orang yang mau belajar. Orang yang paling baik adalah orang yang mau mengajarkan din, ya. Mengajarkan ilmu umum lain dengan mengajarkan ilmu din. Karena ilmu din wahyu. Kalau kita tidak mempelajari ilmu dunia tidak mengapa. Ya,
Kita tidak bisa memperbaiki HP, punya duit, berangkat ke counter sana, perbaiki. Bisa, walaupun kita tidak memperbaiki. Punya mobil rusak, kita bukan bengkel, bawa ke bengkel. Allah ngasih kita duit, selamat. Tapi masalah urusan din tidak bisa diwakilkan. Nah ya. Salat kita mewakilkan orang, kamu sholat tarawih ya 11 ya, saya kasih uang 1 juta. Senang. Tapi tidak bisa. Karena Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal saleh untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Tidak ada orang bisa mencuri pahala. Tidak ada orang bisa menghadiahkan pahala. Bagaimana menghadiahkan pahala? Karena Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal saleh itu untuk dirinya sendiri. Ini yang harus kita pahami. Tidak ada orang mencuri pahala kita. Tidak ada orang yang hutang pahala kita. Tidak ada orang tukar tambah pahala. Karena kekhususan orang beramal. Pada kita mati bukan harta yang kita bawa. Kita mati pahala amal yang kita bawa. Ya, ini yang harus kita pahami. Terutama pada bulan Ramadan, perbanyak amal yang soleh. Baik dengan uang atau sedekah, atau dengan baca Al-Quran, atau dengan siam, atau dengan salat tarawih, atau dengan menasihati orang. Ya, maka beliau bersabda, hadis ini sahih diriwayatkan Bukhari, khairukum, paling baiknya kamu orang Islam, man ta'allamal Quran, bagi orang yang mau belajar Quran, membaca dan difahami maknanya. Dan juga wa'allamahu, mengajarkan Al-Quran, termasuk mengajarkan hadis. Karena hadis adalah penjelas Al-Quran. Ini keutamaan guru yang mengajarkan ilmu din. Kalau ilmu dunia tidak wajib. Kecuali kalau ilmu dunia itu sarana untuk bisa mendapatkan pahala. Umpamanya ilmu dunia ada orang punya bisa memperbaiki sound system. Tapi untuk masjid dapat pahala. Memperbaiki sound system untuk karaoke berdosa. Ya, kita punya mobil, rental mobil, disewa orang untuk pergi ke kuburan, berdosa. Hati-hati dunia ya kawan. Ya. Tapi kalau mobil dia ada orang sakit dipinjam, dapat pahala kita. Hati-hati. Jangan sampai aja yang penting oleh duit. Dari mana kita peroleh harta ini? Bisa jadi orang itu menyewa untuk berbuat zina di hotel. Bisa jadi. Makanya kita harus menanya, mobil ini kamu sewa, orangnya kita kenal. Kamu untuk apa kamu sewa ini? Kita tanya dulu. Kalau untuk kemaksiatan tidak boleh. Karena Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan tolong menolong kamu dalam urusan dosa dan permusuhan. Ya. Mobil dipinjam untuk kemaksiatan tidak boleh. Sekalipun kita dikasih duit. Karena Allah melarangnya kita, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong pada perbuatan dosa dan permusuhan. Ini harus kita fahami. Karena amal kita selalu dicatat oleh malaikat. Dan nanti akan ditimbang oleh Allah. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang paling baik, paling berat timbangan amal baiknya, dia akan mendapatkan kehidupan yang mulia. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangan amal baiknya ringan, kecil, yang berat dosanya, dia akan masuk ke neraka hawiyah. Subhanallah. Perkataan kita Bapak dan Ibu ditimbang, jalan kita ditimbang, duduk kita ditimbang, salat kita juga ditimbang. Salat ya ketika sujud mengangkat kakinya salah, diingatkan. Ya kalau salat dia sujud begini, mestinya harus begini, tidak boleh begini. Rapat kemudian menginjaknya.
Karena kita sujud anggota 7 harus mapan di tempat sujud, dahi. Hidung sama. 2 tapak kaki tangan menempel. Ya, 2 lutut yaitu harus nempel di yaitu tempat sujud. Kemudian jari-jari ini harus menempel begini, tidak boleh begini. Harus nempel dan beku. Nah, ya. Itu namanya anggota sujud 7. Dahi, ya ini harus nempel. Ya, ini hidung juga boleh nempel, dahi ini. Dan nomor 2, 2 tapak tangan rapat, tidak boleh begini. Takbir tidak boleh gini. Gini tidak boleh. Menghadap ke kiblat. Rapat, tidak boleh renggang. Nah, supaya sholat kita menjadi sholat yang baik. Dan itu semuanya lihat bukunya. Maka kami anjurkan untuk imam membaca kitab Sifatus Sholatin Nabi. Sifat sholatnya Nabi SAW, yaitu yang disampaikan Albani, itu lengkap. Subhanallah, bagus sekali. Ya, bagaimana cara kita rukuk, sujud, bagaimana i'tidal, yang lainnya dibahas secara tuntas. Karena beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu semisal kamu melihat saya salat. Dan itu telah ditulis oleh para sahabat, dikumpulkan supaya menjadi panduan untuk umat berikutnya. Ya, ini khati yang pertama. Silakan membaca Al-Quran dengan difahami maknanya, dan silakan pula mengajarkan Al-Quran. Ya, ini kebaikan orang mengajarkan Al-Quran, baik mengajarkan tilawahnya atau mengajarkan pula maknanya. Sebab kalau kita faham makna, lebih mudah untuk ingat. Lebih mudah untuk ingat. Wa fiha, dan juga tidak wa fihima, diriwayatkan Bukhari Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, bersumber dari Aisyah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran, yang mahir baca Al-Quran, mahir dia baca Al-Quran. Ya, makhrajnya bagus. Cuma Allah Ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Itu yang standar. Baca Al-Quran dengan tartil. Ya, kita tidak boleh terlalu memperpanjang melebihi daripada batas. Ya, karena baca dengan tartil itu indah. Warattilil Qur'ana tartila. Baca dengan tartil. Dan tartil itu berhenti pada pokoknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena nanti ada jawaban dari Allah. Hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alaiya abdi. Muji kepada saya, yaitu hambaku. Nah, ya. Jadi ada orang baca Al-Quran disambung, itu Quran baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Bagaimana Allah Ta'ala mendoakan, Allah Ta'ala memuji mereka. Nah, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala al-mahiru bil Quran. Orang yang mahir membaca Al-Qurannya ma'as safaratil kiramil barara. Besok akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Nah, ya. Kalau lagu-lagu tidak dapat. Bahkan orang lagu-lagu akan dihukum oleh Allah. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Luqman ayat nomor 6. Nyanyian tidak boleh. Ya, sekarang banyak nyanyian Al-Quran dinyanyikan oleh wanita dengan suara keras, tidak boleh. Wanita membaca Al-Quran suara keras tidak boleh. Karena ada ayat dari surat Al-Ahzab. Ya, yang mana ya Allah Ta'ala memberitahu kepada istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya membaca yaitu dengan suara yang lirih, tidak boleh dikeraskan. Kalau menegur tidak boleh subhanallah, tepuk. Kalau laki-laki membaca subhanallah. Kalau ada salah yaitu imamnya keliru, maka wanita tepuk tangan, menunjukkan suaranya aurat. Bayangkan azan tidak boleh wanita. Ya, menjadi imam dia mengeraskan suaranya tidak boleh, harus suara yang lirih didengar, yaitu oleh jamaahnya sendiri untuk wanita. Tapi laki-laki harus mengeraskan suara,
Makanya tidak ada khatib dari wanita. Bayangkan kalau khatib dari wanita, kita mesti melihat. Melihat wanita dengan sengaja tidak boleh. Kembali dari surat An-Nur ayat nomor 30-31. Ya. Dan juga tidak boleh kita melantunkan suara wala takhdha'na bil qauli fayatma alladzi fi qalbihi marad. Wahai istri-istri Nabi, kamu jangan menundukkan suaramu membaca Al-Quran, karena akan menjadikan orang-orang laki-laki akan asmara. Suaranya merdu. Makanya sekarang di tol-tol itu wanita yang bicara. Ya. Sekarang pesawat-pesawat pramugara 1, 2. Pramugarinya banyak. Toko-toko juga untuk pelaris ya wanita-wanita yang muda dengan pakaian yang seksi. Nah, inilah bala ujian yang kita harus tahu. Pada wanita itu keluar tanpa mahramnya tidak boleh. La tusafirul mar'atu illa wa ma'ahadhu mahramin. Tidak boleh wanita itu pergi kecuali ada mahramnya. Karena laki-laki ini musuhnya wanita. Ya. Kalau ada wanita tertarik dalam hatinya. Ya. Walaupun tua sudah. Karena itu sudah fitrah manusia. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Allah menghiasi laki-laki ini dengan senang berwanita, laki-laki. Ya. Walaupun dia sudah impoten masih senang pula melihat wanita. Ini oleh karena itu wanita disuruh menutup aurat. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Kerudungnya itu lembrekan sampai di dadanya, kerudungnya ini. Sekarang kerudung tipis kelihatan rambut ya, disampirkan di sanggulnya. Itu bukan kudung. Karena makna khimar itu menutupi kepala sampai dada. Makanya kerudung bahasa Arabnya khimar. Wal yadribna bi khumurihinna. Makanya wanita itu menutupkan kerudungnya sampai menutup ke dadanya. Karena ini keindahan. Makanya orang kalau mau melamar wanita bukan dilihat kakinya. Kakinya besar gak apa-apa, yang penting cantik mukanya. Nah, itulah yang harus kita pahami. Masih banyak dosa yang kita tidak tahu. Dan karena apa sedikitnya kita membaca Al-Quran. Selanjutnya, walladzi yaqra'ul Qur'an. Kalau tadi membacanya mahir, setara dengan malaikat, mendapatkan kemuliaan. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u wa alaihi syakun falahu ajrani. Barang siapa membaca Al-Quran megap-megap satu baris 5 menit. Karena apa? Belum terampil. Kha dibacanya ha. Jim dibacanya jim. Ya, salah. Tapi masih dapat pahala. Karena dia bukan sengaja, karena belum ada kemampuan. Ra dibaca ra. Kecuali kalau memang tidak mampu membaca ra. Ada orang yang bisa ra. Karena Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu. Nah ya, membaca Al-Quran terampil setara dengan malaikat mendapatkan pahala. Membaca Al-Quran wa yatata'u masih megap-megap, belum beres. Yang panjang dibaca pendek, yang tasdid tidak dibaca tasdid, yang pendek dibaca panjang, karena belum terampil 2 pahala. Subhanallah. Wa alaisakun, kesulitan pula karena baru belajar. Berapa banyak sekarang orang 80 tahun baru ingin belajar membaca. Umurnya sebelum 80 tahun itu untuk apa? Tapi Allah Ta'ala masih menerima tobatnya orang yang yaitu mau bertobat. 2 pahala ini pahala apa? Pertama, alat tilawah, pahala membacanya. Wasani ala masyaqqatiha alal qari. Yang nomor 2,
keberatan dia, kesulitan dia membaca Al-Quran. Kesulitannya di pahala, membacanya di pahala. Bagaimana dengan lancar dia membaca? Bagaimana dengan menghafalkannya yang berulang-ulang? Nah, inilah yang perlu kita pahami. Dan Quran ini akan bicara sebagaimana di khutbah kita sampaikan, yaqulul Quran, riwayat Imam Ahmad. Quran yang kita baca satu juz akan bicara satu juz itu di hadapan Allah. Hai Rabbi, mana'tuhu an-naumal laila. Wahai Allah, inilah hambamu, aku cegah tidur malam hari karena baca Al-Quran. Kau utama baca Al-Quran malam hari, walaupun siang hari boleh. Karena malam hari itu waktunya tidur. Enak tidurnya daripada membaca Al-Qur'annya. Tapi Quran yang berkata, ay Rabbi mana'tuhun naumal laila. Aku cegah hambamu ini tidur malam karena membaca ayatmu. Fasafi'ni fihi. Ya Allah, kasih syafaat aku untuk menolong hambamu yang membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita baca itu akan bicara di hadapan Allah. Kalau kita sering baca Al-Quran, maka Al-Quran banyak itu akan bicara di hadapan Allah. Dan Allah akan mengabulkan. Siapa yang ingin mendapatkan keselamatan di akhirat, baca Al-Quran difahami maknanya. Ternyata untuk mencari surga lebih mudah daripada ingin mencari kaya urusan dunia. Belum tentu cita-citanya menjadi orang kaya lalu dia kaya. Karena kayaan itu ditempuh dengan beberapa usaha. Tetapi amal ibadah surga ditempuh dengan amal mudah. Orang buta dia bisa yaitu mendengarkan lewat kaset, menghafalkan bacanya. Subhanallah. Orang tidak bisa dia duduk, bisa sholat dengan berbaring. Kalau tidak bisa duduk baca Al-Quran, boleh berbaring dia baca Al-Quran. Nikmat kita kembali pada Islam. Tidak ada kesulitan karena itu sudah janjinya beliau. At-tinu yusrun. Agama itu mudah. Nah itu tadi ya, ini menunjukkan anjuran kita membaca Al-Quran terutama bulan Ramadan. Anjuran mengajarkan Al-Quran, anjuran orang belajar Al-Quran, anjuran orang memahami Al-Quran. Karena Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin akfaluha. Mengapa mereka tidak mau memahami makna Al-Quran itu? Ataukah memang hati mereka tertutup? Ini pertanyaan dari Allah. Karena Al-Quran bukan hanya bacaan tapi al-hifdzu yang harus dihafal. Al-Quran bukan hanya bacaan tetapi al-dzikru yang harus diingat. Ya, syifaun yang sebagai obat, obat penenang jiwa. Berikutnya wa fi sahihaini, disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bersumber dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an. Nah ya, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran. Orang mukmin bukan orang kafir, bukan orang munafik, bukan masalul munafik, masalul mukmin. Alhamdulillah kita telah beriman secara zahir. Masalul mukmin alladzi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran. Ini anjuran baca Al-Quran dan paling mudah. Ya, kita tidak perlu mengambil orang, cukup belajar sekali dua kali, atau belajar sekarang pula ada kaset, ya, cara belajar Al-Quran. Ya, sekarang di Saudi ada cara belajar Al-Quran berupa yaitu digital. Ya, shin, shot. Ya, baca Al-Quran Fatihah juga begitu. Klik Alhamdulillahirabbil alamin diulang 10 kali. Nah, kita menirukan. Subhanallah, belajar tanpa guru, tapi gurunya lewat kaset, lewat digital. Ya, itu kalau di Saudi, yang umroh yang lain saya titip ya cara baca Al-Quran lewat digital ada itu. Untuk murajaah baca Al-Quran pun ada pula, yaitu alat tertentu. Subhanallah.
Allah memudahkan ad-dinu yusrun. Cuma kita ini tidak mau dimudahkan. Ya HP ini setiap hari kita lihat. Mesti. Kalau tidak kita tidak tahu. Tapi apakah Quran sudah kita baca? Ini bisa kitab sekian banyaknya masuk digital ini. Mau khutbah ya ditulis dulu, kemudian direkam. Nah, ya. Jadi kita kalau membawa kitab berat. Bawa kitab 5-6 berat. Dimasukkan dalam digital, kita klik cari ayat paling mudah. Yang membuat orang kafir, yang memanfaatkan kaum muslimin. Subhanallah. Sudahkah kita baca Al-Quran? Kalau sudahkah kita baca HP? Ya sudah. Quran perlu. Bayangkan baca Al-Quran kita belum terampil sudah dapat 2 pahala. 1 huruf 10 pahalanya. Ya, jangan sampai kita punya HP lalu diisi-isi dengan aplikasi yang lain. Ya liwat bagaimana melihat YouTube, melihat yang lainnya, apalagi kita bulan Ramadan. Ya, kalau ada tampil-tampil tertentu, kalau bisa YouTube itu bisa dinonaktifkan. Ini dia nonaktif, supaya tidak jalan, supaya kita tidak terganggu dengan yaitu yang lainnya. Demikian juga yaitu kokelnya juga bisa ditahan. Ya, yaitu kita kembali ke counter bisa. Atau kita memang khusus untuk mempelajari din. Kita ini kitab Bukhari Muslim masuk, Kutubus Sittah masuk, Musnad masuk. Subhanallah, perangkat ringan kalau kita bisa menggunakannya. Dan mudah, ada orang bertanya, kita buka sebentar, saya carikan dalilnya. Nih, perkembangan dunia apabila orang muslim bisa memanfaatkannya. Orang kafir yang membuat, kita yang bisa. Lihat, yaitu dengan adanya internet. Kita bicara seluruh dunia mendengar. Orang tidak boleh ngaji di masjid, ya, di kusur, di demo, ngaji lewat YouTube. Sekarang kelabakan orang-orang ahli bid'ah ini. Karena apa? Tidak bisa membendung masjid. Dibendung lewat Zoom bisa. Ya, kita sekarang jauh-jauh tidak bisa ke yaitu Hong Kong. Ya ini Ustaz, tolong Zoomnya Ustaz 45 menit. Bisa sampai. Dan banyak orang mendapatkan hidayah sebab ngaji. Sekarang orang-orang ahli bid'ah banyak yang resah dia. Kenapa? Ketika pengikutnya ikut taklim sunnah pindah. Tapi tidak ada orang ahli sunnah pindah ke ahli bid'ah kecuali urusan dunia. Kalau ahli bid'ah pindah kepada ahli sunnah karena petunjuk. Subhanallah. Inilah perlunya kita menyebarkan din walaupun banyak orang tidak suka. Karena Allah menjadikan di dunia itu 2 orang, kafir dan juga mukmin, bahkan munafik. Munafik teman akrabnya orang Yahudi, teman akrabnya orang kafir. Orang mukmin sendirian, tapi Allah Ta'ala yang menolong. Ya, itu perumpamaan orang yang baca Al-Quran yang mahir. Kemudian juga makna yaitu penjelasan yang lainnya, orang yang baca Al-Quran yang ia fahami mislu al-urtuja, mislu harum yang mesti semisal jeruk yang harum. Nah, buah yang harum. Rihuha thayyibun, baunya menarik. Wa ta'muha thayyibun, rasanya juga enak. Jeruk itu ada jeruk manis, diam, atau seperti yaitu seperti duren atau yang lainnya. Utruja, ya, baunya menarik, menyenangkan, makan juga enak. Ini perumpamaan orang yang membaca Al-Quran. Dimisalkan oleh Allah Ta'ala, dimisalkan oleh beliau seperti buah-buahan yang menarik hidung kita, yang melezatkan mulut kita. Mengapa kita tidak membaca Al-Quran? Semoga dengan keterangan ini kita meningkat membaca Al-Qurannya. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Quran. Perumpamaan orang mukmin yang tidak mau atau tidak mau membaca Quran atau tidak sempat membaca Al-Quran. Kama sali tamroti, seperti kurma. Nah, ya.
Kurma itu nggak ada baunya. Lari kalah tidak ada harumnya. Wa ta'muha khulwun. Rasanya manis. Tapi kalau makanan itu mengandung gitu, wah ini apa itu? Ini siapa yang masak ya? Hidung ini menarik dan enak itu nanti masakan. Ya ada orang yang sedang menggoreng apa atau masak apa. Tetangganya, masak apa bu? Loh ditanya hidung ini. Ya tidak dikasih sudah merasakan nikmatnya. Enak sekali baunya. Mengalahkan baunya minyak kasturi. Ya, jadi ada dua orang yang suka baca Al-Quran, maka diumpamakan seperti buah yang harum, yang lezat rasanya. Yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma saja, tidak ada baunya tapi enak dimakan. Tentunya manusia memilih makanan yang sedap, makanan yang enak. Nah, karena makan itu kebutuhan apa? Kebutuhan perut kita. Sedangkan baca Al-Quran kebutuhan hati kita. Ya, jangan sampai perut itu diisi terus, hatinya kosong. Menjadi orang tidak baik. Berapa banyak orang menghentikan bagaimana anakku sehat, sakit diobatkan. Mengobati orang sakit butuh duit jutaan. Mengobati hati dengan baca Al-Quran. Rusaknya hati kalau membaca Al-Quran, mempelajari mutin, sehat. Ya, tidak ada dokter hati kecuali dengan Quran. Karena Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat dengan zikrullah, baca Al-Quran menjadi tenang jiwamu. Mengalahkan ketenangannya orang kaya. Kalau orang kaya dia punya pabrik jauh dari rumah, ya punya mobil dititipkan ke orang, ya atau dipinjam orang mungkin rental nggak kembali si dia, ya. Tapi orang beramal siapa yang bisa mencuri amal? Orang baca Al-Quran siapa yang bisa mencuri pahalanya? Tidak ada. Karena Allah berfirman, man amila sholihan fali nafsi. Nah, ya ini kami terangkan, kami jelaskan dengan beberapa ayat dan hadis agar kita bisa mengambil faedah. Ya, disuruh anak kita membaca, istri kita membaca. Nah, kita juga membaca, perlunya ada murojaah. Berulang-ulang supaya kita gansar, supaya kita lancar. Karena orang lihat saja menyupir mobil, ketika mobil dibeli baru, dia tidak bisa nyupir, nubruk mobil itu. Tapi perlu dilatih, ya, yaitu nyupir di tempat yang aman, yang lapang, tidak ada orang, dan itu butuh waktu. Tapi kalau sudah lancar, enak dia, tahu posisi. Ini jarak sekian bisa masuk. Nah, itu ilmunya orang nyupir mobil, dirasakan enak dia. Tapi kalau tidak bisa nyupir mobil, walaupun punya mobil, dia tidak bisa menggunakan mobil itu. Demikian juga bagaimana dengan nikmatnya membaca Al-Quran. Yang itu kalamullah, bicara Allah, satu huruf di pahala 10 kita. Bagaimana dengan Fatihah yang kita baca, difahami maknanya. Ya, sekali lagi, orang baca Al-Quran diumpamakan seperti buah yang sangat harum, sedap, nikmat dimakan. Orang tidak membaca Al-Quran seperti kurma, bisa dirasakan, ya, tapi tidak sedap, tidak menarik baunya. Hidung ini tertutup. Tapi kalau baca Al-Quran ini bisa memanfaatkan, lidah juga bisa memanfaatkan, pikiran juga tenang. Wa fi sahih Muslim, dijelaskan dalam Sahih Muslim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah, semoga Allah meridainya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Oh, ini perintah lu. Seperti aqimis sholat, tunaikan sholat. Kutiba alaikumus syiyam, laksanakan syiyam. Fa innahu, lalu apa faedahnya Quran yang kita baca ini? Kalau orang dagang tidak tahu untungnya, tidak mau dia.
Ya, kalau orang mau menikah dengan kakek yang tua tidak mau dia. Inginnya masih muda. Ya. Demikian juga wanita yang masih muda dinikah oleh kakek 80 tahun, enggak senang pula dia. Karena orang punya nafsu ingin melampiaskan nafsunya dengan cara nikah. Nah, ketika Allah Ta'ala, ketika beliau menyuruh baca Al-Quran, lalu manfaatnya apa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Membaca Quran ini faedahnya di dunia menenangkan jiwa. Ketika ada hukum kita tahu ini halal dan haram, yang halal kita amalkan, yang haram kita tinggalkan. Tapi pembaca Al-Quran yang bagus, yang senantiasa, besok Quran itu akan minta kepada Allah, ya Allah, ini hamba membaca Al-Quran, berilah syafaat di alam mahsyar mendapatkan pertolongan Allah. Ketika matahari 1 mil dari kepala kita, berkeringat manusia sampai ke hidungnya, sampai ke kepalanya, sampai ke lehernya, sampai ke dadanya, sampai kepada betisnya, dan ada yang sampai kepada kemirennya, mata kaki. Dan itu orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang beribadah. Ketika panas tidak mendapatkan, yaitu panasnya. Kalau panas dunia semuanya orang kena panas. Tapi kalau di akhirat lain. Ya, karena di akhirat lain dengan di dunia. Di alam kubur lain di dunia, di akhirat untuk orang beriman tidak mendapatkan keringat. Ya, kecuali kecil. Ada yang juga separuh karena dosanya masih ada. Ada yang sampai lehernya, ada yang sampai hidungnya. Tapi itu tidak mati. Namun sengsara sih dia. Bayangkan kalau kita keringat di masjid tidak ada AC, gatal badan kita, pusing juga kepala. Seorang imam kalau mengimami dia panas, pusing dia. Karena orang pembaca ini bergerak, darahnya dia naik. Nah, jadi keuntungan baca Al-Quran ini, besok Quran yang kita baca itu akan mohon kepada Allah, ya Allah, ini hambamu membaca Al-Quran, jangan disiksa ya Allah, berilah kemudahan. Orang-orang yang tidak membaca Al-Quran dia mendapatkan kesengsaraan panas. Orang baca Al-Quran dingin dia badannya. Bayangkan ini matahari masih jauh dengan kita, sudah terasa panas. Apalagi beberapa hari kita tidak menjumpai hujan. Berapa kilo dari kita? Besok 1 kilo dari permukaan bumi. Semua jebol, tanaman-tanaman gunung dihancurkan oleh Allah Ta'ala, tinggal padang pasir. Nah, bagi orang pernah umroh atau haji, lihat, kalau sudah panas di Saudi itu debu yang keluar dan panasnya menatap muka, bibir pecah-pecah, pakai labilo pun juga masih pecah berdarah karena panasnya. Nah, ya, panas disertai dengan debu, makanya banyak yang sakit mata. Kita bersyukur di negeri yang yaitu yang cukup dingin sejuk. Walaupun panas tidak seperti panas. Panasnya di Saudi tidak bisa keringat. Panasnya di sini keluar keringat. Beda sudah. Karena ada kelembapan-kelembapan. Bagaimana dengan panasnya besok pada hari kiamat? Yang ini harus kita ingat. Ya. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal kita. Ya. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Besok pada hari kiamat tidak bisa harta itu menolong diri kita. Tidak bisa anak menolong diri kita. Masing-masing akan tertolong dengan amalnya yang baik. Orang memiliki hati yang ikhlas. Nah, ini supaya kita membaca Al-Quran pagi hari, malam hari, terutama bulan Ramadan. Kemudian juga dalam hadis yang lain, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bersumber dari Uqbah bin Amir, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, afala yaghdu ahadukum ilal masjid? Mengapa kamu pagi-pagi tidak pergi ke masjid? Bukan ke pasar loh. Hadisnya Muslim. Afala yaghdu ahadukum ilal masjid? Mengapa pagi-pagi kamu tidak pergi ke masjid?
fayata'allamu supaya kamu belajar, aw fayaqra'u ayatain atau membaca beberapa ayat, min kitabillah, membaca 2 ayat dari ayat Allah Ta'ala, khairun lahu min naqataini, lebih baik daripada mendapatkan 2 unta. Loh, 2 ayat setara dengan 2 unta. Kenapa kok begitu? Kalau kita dikasih unta yang banyak, butuhnya hanya 1. Tapi kalau kita baca ayat semuanya untuk kita, tidak ada orang bisa mencuri pahalanya orang baca Al-Quran. Ini harus kita pahami. 2 ayat yang kita baca, khairan lahu min naqataini, lebih baik daripada orang itu mempunyai 2 unta. Karena kalau mempunyai 2 unta harus cari makan, harus memelihara, sakit harus diobati, harus disuntik dia. Baca Al-Quran tidak ada penyakitnya. Ya, baca Al-Quran, Allah Ta'ala yang memuliakannya, Allah yang menjaganya. Wasalasatun, membaca ayat 3 ayat, khairun lahu min salasin wa arba'in, lebih baik daripada dia dikasih 3 unta atau 4 unta. Ya, karena perut kita tidak akan membesar seperti unta. Perut orang kaya miskin sama. Seandainya perut orang kaya itu membesar seperti masjid, orang miskin mati semuanya. Karena apa? Tidak ada yang dimakan oleh orang kaya semuanya. Ternyata Allah Ta'ala Maha Adil. Ya, baca 2 ayat seperti mendapatkan 2 unta. Baca 3 ayat seperti mendapatkan 3 unta atau 4 unta dalam urusan dunia. Khairun lahu min arba'in, lebih baik daripada orang memiliki 4 unta. 3 ayat yang kita baca lebih baik dari unta. Kenapa? Unta itu paling mahal. Dan unta itu paling baik daripada sapi. Daging unta lebih baik daripada daging sapi. Daging sapi ada penyakitnya. Unta dia bisa menyimpan air selama beberapa bulan. Ya, minum dia disimpan di sininya. Dan itu keluar jernih. Ya. Sebenarnya kalau sapi tidak bisa menyimpan. Kami tidak bisa. Dan dia memamah biak. Kalau malam dia makanan yang dari itu keluar di mama lagi, dikunyah lagi. Kalau unta lain dia minum yang banyak disimpan. Sehingga orang padang pasir kalau dia mau minum, untanya sudah mengeluarkan dan itu bersih jernih. Tidak ada liur yang lain, keluar air bersih. Subhanallah. Begitu Allah Ta'ala menjadikan unta lain dengan binatang yang lainnya. Dan itu hanya bisa hidup di padang pasir dan cocok memang. Karena padang pasir ada air, Allah menjadikan unta pembawa air. Kita banyak air, kita harus bersyukur. Nah, itu keutamaan orang yang baca Al-Quran 2 ayat seperti berinfak 2 unta. 3 ayat seperti berinfak 3 unta. Wa fi sahihi Muslimin, di dalam sahih Muslim. Ya, ini keutamaan Al-Quran kita baca. Jangan lupa. Disuruh istri yang baca, kita juga baca, anak juga pula. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah kaum muslimin yang kumpul di rumah Allah di masjid. Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah umat Islam yang kumpul di salah satu rumahnya Allah Ta'ala. Lalu yatluna kitab Allah. Lalu di masjid itu membaca kitab Allah. Bukan hanya HP tok yang dilihat. Tapi kalau HP ini ayat Quran tidak mengapa. Tapi dimatikan internetnya. Yang lainnya boleh. Yang bagus memang mushaf. Tapi kalau memang tidak bisa ya, atau lupa yang lain tidak mengapa, dikasih. Nah ya, dan juga ada terjemahnya pula di download yang ada terjemahnya. Tapi yang bagus itu kalau kita tahu bahasa Arabnya sehingga kita faham makna yang sebenarnya. Tidaklah kaum yang kumpul di rumah Allah lalu orang itu yatluna kitab Allah, membaca Quran, wa yatadarasuna bainahum, dan ngasih taklim. Nah, mengajari mereka, baik mengajari tahsinnya, mengajari bacaannya, atau murajaah Quran, atau mengajarkan ilmu.
illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah pasti menenangkan jiwanya. Ya, ternyata ketenangan jiwa bukan dengan duit, bukan dengan makan yang enak. Makan yang enak di mana rasanya di lidah. Kalau sudah masuk perut sudah sama. Satu bungkus harganya 5.000 dengan satu porsi 150.000 masuk perut sama. Makanya kita makan sederhana saja. Kalau ada yang enak kita makan ya kita makan. Kalau apa adanya kita makan, yang penting halal. Yang penting kita bukan mencuri, bukan mengambil hak orang. Banyak orang ingin makan enak dengan hutang, tapi tidak bisa membayar, berdosa dia. Ya, karena Allah Ta'ala Maha tahu kebutuhan kita. Kita tuh makan nasi saja hidup. Dulu kita orang tua dikasih isinya pelem bukan mangganya, peloknya, hidup juga. Bayangkan sekarang kita ini sahur 1 gelas air cukup 1 hari. Ada benar enggak bisa sahur? Alhamdulillah, 1 air cukup. Ternyata Allah Ta'ala yang membuat kita yaitu kenyang. Berbuka sedikit sudah cukup kita. Silakan yang mau makan banyak umpamanya dari kuli yang lainnya boleh. Tapi ternyata berbuka sedikit pun cukup. Faidan. Ternyata kita kalau kita pahami yang rakus itu kita. Kalau kita tidak nyemil terus, beli ini beli itu, mana kopinya, mana kolaknya, ya mana yaitu susunya, dan mana jusnya, tanya terus. Tapi kalau sudah dihidangkan ketika dia berbuka, hanya milih salah satu. Tomak kita yang lebih banyak daripada kebutuhan perut kita. Ternyata dengan siam itu badan kita lebih sehat. Ya, walaupun ngantuk sedikit badan sehat. Penyakit apapun sebabnya makanan. Kolesterol, makanan gurih-gurih lemak. Asam urat juga begitu dia. Ya, kacang-kacangan gurih-gurih pula. Darah tinggi, daging, lemak yang lainnya dia. Ya, makanan semuanya dia. Darah tinggi yang lainnya. Kemudian juga apalagi diabetes. Makanan pula diabetes karena gulanya tinggi. Nah, ini semuanya karena makanan. Perut sakit pun karena sebab makanan dia. Makanya tidak cocok atau basi. Ini penyebab yang kita maklumi. Makanya Allah berfirman, kulu wasrobu wala tusrifu. Silakan makan dan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, jadi ketika kita baca Al-Quran itu turun ketenangan jiwa. Kalau tidak percaya masuk masjid ya dengan ikhlas baca, walaupun belum terambil mesti karena ini sudah janji. Nazalat alaihimus sakinah, akan tenang jiwanya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat Allah. Subhanallah. Tidak ada usaha yang semisal orang baca Al-Quran pahalanya, kenikmatannya. Belum tentu orang punya duit banyak bisa merasa tenang. Gelisah bisa jadi. Tapi kalau orang baca Al-Quran dijamin ketenangan jiwa dengan dasar ikhlas karena Allah. Dan ditekuni betul-betul membaca sesuai dengan syar'i. Kemudian wa khaffat umul malaika, malaikat menjaganya. Loh, ya. Bayangkan ini keutamaan membaca Al-Quran. Wa khaffat umul malaika, dijaga oleh malaikat. Makanya baiknya membaca Al-Quran jangan di pasar. Pasar noleh terus nanti. Baca Al-Quran kita kadang-kala ada supir kita juga bingung. Ya melihat situ saja, nah sehingga lupa. Di masjid subhanallah fokus, malaikat menjaganya. Ya, turun ketenangan jiwa. Wa ghasyiyat umur rahmah, mendapatkan nikmat yang banyak. Nah, lalu apa? Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah menyebutkan, ini loh hambaku baca Al-Quran, di bawahnya berita itu di langit. Dikabarkan kepada para malaikat. Subhanallah. Keutamaan membacanya. Bagaimana kalau membaca memahami maknanya, bagaimana dengan mengamalkannya, bagaimana dengan mendakwakannya. Baik, waktu sudah kurang 5 menit ya akan berbuka. Begitulah bapak-bapak dan ibu-ibu ya, jangan lupa ya baca Al-Quran walaupun kurang terampil, mengingat keutamaan dan kanan besok pada hari kiamat yang kita bawa itu amal-amal kita.
Semoga dengan keterangan yang singkat ini Allah Ta'ala memudahkan kita untuk membaca Al-Quran bahkan juga mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.